Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bima, dan kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan pelajari materi tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dan topik hari ini ialah membuat jaringan syaraf sederhana melalui MATLAB. Jadi definisi dan lain-lain mengenai JST itu bisa teman-teman cari tahu sendiri karena akan terlalu panjang kalau kita jabarkan sekarang. Intinya kita akan membuat sistem syaraf seperti yang ada pada manusia yang fungsinya untuk mengenali objek. Jadi ini nanti kita akan kelompokkan beberapa gambar, dan itu kita akan kelompokkan ke beberapa kategori. Nantinya jaringan syaraf tiroan ini diharapkan mampu untuk mengenali dan mengelompokkan gambar-gambar tersebut. Oke. Sebelumnya ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan. Teman-teman juga siapkan dulu gambar-gambar yang akan dipakai. Disarankan untuk cari gambar-gambar sederhana dan tidak terlalu rumit supaya aplikasinya lebih gampang dikendalikan. Kalau saya pakai gambar buah-buahan, ya, warna-warnanya mencolok. Dan sebagai catatan, jumlah gambar yang teman-teman pakai menentukan akurasi dari pengenalan. Jadi semakin banyak gambarnya itu diharapkan aplikasinya semakin akurat. Next, kita boleh buka MATLAB-nya, kemudian buka direktori gambar yang sudah kita kumpulkan supaya lebih gampang kita previewnya. Oke, selesai. Kita bisa masuk ke tahap codingnya sekarang. Pertama-tama kita akan membuat tabel untuk menampung data. Jadi sebelumnya kita mau baca gambarnya dulu satu persatu. Caranya begini, kita buat satu variabel gambar misalnya sama dengan imread, dan kita masukkan nama gambarnya. Misalnya kita gunakan banana1.png. Oke. Ini akan membaca gambar yang dipanggil dan memasukkannya ke variabel gambar. Next, kita ambil nilai warnanya, yaitu dalam value merah, hijau, dan biru atau biasa dikenal dengan RGB. Kita ambil dulu dimensinya ya. Sum 1 sama dengan sum di dalam sum gambar. Oke. Ukurannya sama dengan size gambar. Kemudian rata-rata sama dengan sum 1 dot slash UK1 kalikan UK2. Oke. Nah, setelah itu kita bisa ambil nilai warnanya. Average R sama dengan average 1 indeks pertama, average green sama dengan average 1 indeks kedua. Ini kita copy saja. Average blue-nya sama dengan di indeks ketiga, ya. Jadi setiap value RG atau B ini secara berturut-turut tersimpan di dalam indeks array. Value ini nanti kita akan masukkan ke dalam tabel. Ups. Oh, kita salah satu ya. Kita delete aja biar nggak bingung. Average blue sama dengan average 1 indeks ketiga. Oke, seharusnya sudah beres. Kemudian kita akan membuat tabelnya. Kita namakan apa sih, data latih, data training, atau apapun terserah, yang penting tidak bertuburukan dengan perintah di MATLAB atau variabel lain. Saya namakan saja sampel.
baris pertama, kolom pertama, sama dengan isinya adalah value merah, average R. Kita kopikan. Jadi pada baris kedua itu value green, dan baris ketiga itu adalah blue. Kita jalankan. Oke. Nanti setelah data ini kita masukkan, nilai RGB-nya akan masuk ke dalam tabel sesuai dengan baris dan kolom yang kita tuju. Jadi ini kalau kita buka, nah ini hasilnya adalah ini warna rednya, G dan blue-nya. Selanjutnya kita akan ulangin sampai semua gambar kita kecuali yang kita gunakan untuk tes terekam semua, dikenali oleh sistem semua. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan buat tabel baru sebagai target outputnya. Jadi kita klik kanan, new, dan ini kita namakan misalnya goals atau tujuan. Oke, kita buka. Isinya ini nanti adalah kombinasi dari 0 atau 1, true atau false. Jadi setiap kategori kita akan kasih kombinasi kondisi true false yang unik. Jadi setiap kategori itu berbeda-beda kombinasinya, dan kita akan inputkan sesuai tipe gambarnya. Jadi kita tahu tadi kolom 1 sampai 3 ini satu kategori, yaitu banana. 4 sampai 6 itu satu kategori, dan 7 sampai 9 itu juga satu kategori. Jadi kita bisa beda-bedakan. Misalnya ini 1 0, ini juga 100, dan ini 100. Ini kode untuk banana, untuk pisang. Kemudian 456 itu 010 untuk anggur, dan 789 itu watermelon atau semangka dengan kode 001. Oke. Jadi urutan kejadiannya kira-kira begini, saya jelaskan sebentar. Input layer ini adalah gambar yang kita deteksi. Jadi setelah di input, kita akan bagi data RGB-nya ke hidden layer. Dan setelah mencapai kondisi tertentu, maka akan ditentukan pula outputnya. Jadi hidden layer ini isinya neuron. Neuron itu apa? Neuron itu secara literal berarti sel saraf. Jadi setiap butir elemen ini, ya, setiap butir lingkaran ini adalah sel. Dimana ketika semua sel ini dihubungkan seperti ini, dia akan membentuk apa yang disebut dengan jaringan. Jadi kita lanjutkan. Kita akan perintahkan jaringan ini untuk kita latih, ya, untuk belajar dalam tanda kutip. Kita sambungkan sel-sel neuron tadi ke dalam sebuah jaringan. Caranya, kita buat sebuah jaringan baru, net 1. Nama jaringannya sama dengan new FF atau new feed forward, min max, dalam kurung nama tabel kita sampel. Oke, koma 27,3 dalam kurung siku. Yang perlu diperhatikan, ya, 27 itu jumlah dari gambar yang kita input dikalikan 3 warna RGB, atau gampangnya hitung aja jumlah record yang di dalam tabel tadi. Nih, ya, jadi saya punya 9 gambar, 9 dikali 3 adalah 27, ya. Jadi angka di intake pertama itu ditentukan sesuai jumlah gambar yang teman-teman pakai.
Kalau teman-teman pakai misalnya 15 gambar ya, berarti 15 dikali 3 berarti 45. Indeks keduanya biarkan saja 3, itu merupakan jumlah baris unique combination kita tadi ya. Kita biarkan saja itu 3. Kemudian kurung kurawal, logsik, logsik. Ini adalah perintah matematis. Kemudian train CGP. Ini adalah fungsi untuk melatih sebuah jaringan. Lanjut, kita inisialisasi. Init net 1 selesai. Kemudian net 1 dot train param dot epoch sama dengan 10.000. Oke, epoch ini apa? Jadi sebuah kolom akan masuk dan diperiksa oleh sistem. Ketika setiap kolom, dalam kasus saya 9 kolom ya, ketika 9 kolom ini masuk dan diperiksa, selesai semuanya sampai 9, itu dinamakan satu epoch atau satu putaran. Jadi ketika sudah satu epoch ini sistemnya belum bisa mengenali, dia akan masuk lagi terus sampai si jaringan ini paham atau mencapai max yang kita tentukan, yaitu 10.000. Kalau misalnya sudah sampai 10.000 dan jaringannya itu masih belum mencapai maksimum, kita bisa tambahkan lagi epochnya ya. Ini kita biarkan saja 10.000 untuk sekarang. Kemudian net 1 dot train param lagi dot goal kali ini sama dengan 0,001. Ini adalah persentase toleransi kesalahannya. Semakin kecil maka dia akan semakin akurat. Kemudian tick untuk memulai perhitungan waktu. Net 1 dot train, net 1 sama dengan train. Apa yang akan kita train adalah net 1. Kemudian sumber trainnya tabel sampel dan tabel goals. Oke. Kemudian kita buat training time. Ini hanya untuk mengukur waktu ya. Sama dengan top. Jadi ketika dimulai latihannya sampai selesai itu kita hitung estimasi waktunya berapa. Ya. Kita akan tunggu. Kita eksekusi dulu. Kita tunggu dia akan memeriksa datanya. Oke. Ada salah taks, itu kita pakai titik 2. Kita ulangi lagi. Tik. Nah, dia sudah selesai. Dan kalau seandainya performance maksimalnya belum tercapai, maka boleh kita ulang lagi, kita kopikan kode tadi dan kita eksekusi lagi. Dia akan melanjutkan periksanya ya, dia nggak mengulang dari awal. Jadi kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Oke, selesai. Sekarang kita tes simulasikan apakah benar JST ini sudah mampu mengenali gambar. Cara ujinya begini. Misalkan kita buat sebuah variabel result sama dengan simulation. Kita simulasikan itu apa? Net 1. Sumber datanya adalah data sampel. Kita eksekusi.
switch expression. Aduh, kita salah tulis lagi. Di result sama dengan sim net 1, sampel. Nah, jadi kita akan bandingkan ya. Ini hasilnya, ini hasil pemeriksaan tadi. Jadi menurut mesin kita ini, menurut net 1 ini, kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga ini kodenya adalah 100. Apakah benar? Ya, sama ya, sesuai. Jadi dia sudah bisa mengenali nih bahwa kolom 1, 2, dan 3 itu merupakan gambar pisang. Kemudian kolom berikutnya itu 4, 5, dan 6. 4, 5, dan 6 ini benar adalah anggur ya, dan 7, 8, 9 adalah semangka. Oke. Untuk memastikan isiannya benar, kalau iya maka seharusnya value tertinggi atau yang paling mendekati 1 itu sesuai dengan tabel targetnya. Seperti ini ya. Jadi misalnya ada 0,999 itu bisa kita bulatkan menjadi 1. Nah, kalau sudah yakin, kita akan masukkan gambar-gambar yang akan diuji ke tabel baru. Jadi kita gunakan codingan yang sama. Kita scroll dulu sedikit ke atas. Kita akan gunakan codingan ini dan kita akan ubah sedikit. Oke, ini kita ganti gambar uji. Kemudian ini adalah banana test 1. Banana test 1. Ini sama, ini gambar uji. Kemudian apalagi? Oh, tabelnya ini tidak lagi tabel sampel, tapi kita coba ganti jadi tabel uji atau tes. Ya, kita ganti nama tabelnya. Bukan nama tabelnya, kita pakai tabel yang berbeda. Seharusnya kita ingat-ingat dulu. Jadi kolom pertama dan kolom ke-5 itu banana, kolom 2 dan 3 ini grape, 4 dan 6 ini adalah watermelon ya. Jadi ini sudah kita masuk, sudah dimasukkan ke dalam tabel. Dengan begini kita bisa uji. Kita buat result sama dengan simulation net 1, test. Kita bisa coba. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang benar-benar 1 dan ada yang enggak ya. Nih, di bagian 2 ini dia terdeteksi pada kolom 3 dan 4 ini, dia terdeteksi adalah ada yang salah berarti. Kita akan coba perbaiki dulu. Kita salahnya di bagian sini ya. Kita salah ketika menginputkan gambarnya, kita malah ambil sum satunya ini kita ambil dari gambar, bukan gambar uji. Jadi kita hapus saja. Oke, kita bisa mulai lagi inputkan data-datanya.
Oke, kita bisa coba lagi ya. Kita coba lagi. Result sama dengan simulation 1, tes. Oke, seharusnya udah bener. Gambar pertama tadi kita masukkan banana 1, gambar kedua ini kita masukkan grape, 3 juga kita masukkan grape, kemudian di sini kita masukkan watermelon ya, 2 ini kita masukkan watermelon, dan pada kolom terakhir itu kita masukkan banana lagi ya. Nih, watermelon tes 2 ini di kolom kelima. Oke, selesai. Kira-kira begitulah untuk pembuatan jaringan syaraf tier 1 sederhana. Semoga membantu. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di tugas saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.